Oke guys, hari ini kita mancing di sawah lagi. Mumpung masih banjir ya, karena nggak ada spot yang lain ya. Maklum lah, namanya juga lagi banjir. Ya sekalian hitung-hitung lagi sambil piknik-piknik gitu, tipis-tipis ya kan. Ini kebetulan masih pagi, jadi masih sepi, jadi kesempatan untuk uncal-uncal ya. Siapa tahu ada rezekinya hari ini. Jadi teman-teman yang nonton bisa sambil menikmati pemandangan yang saya sajikan, sambil jangan lupa juga ini ya, kopinya, cemilannya, rokoknya, biar nontonnya santai-santai gitu ya. Jangan lupa juga di komen-komen, di like. Yang belum subscribe di subscribe, yang punya channel YouTube juga komen di bawah, ntar di subscribe balik ya. Kita saling follow aja biar channel kita itu semakin berkembang. Ini maklum lah, namanya juga pemula, bikin vlog juga masih baru belajar ya. Ngomong-ngomong, di tempat kalian itu kalau kebanjiran seperti ini enggak ya? Ini airnya bukan air sawah, tapi ini air Sungai Mahakam yang meluap ya. Dulu ya pernah lebih tinggi dari ini, jadi jembatan ini terendam sama air banjir. Memang ini lagi sepi ya, karena pagi, masih sekitar jam 9 pagi. Ntar siangan sedikit tuh biasanya rame tuh, sampai sore rame. Para angler, castinger itu semua kumpul di sini. Spot sejuta umat ini ya. Ada juga yang cuma sekedar jalan-jalan buat foto-foto kalau sore. Ada juga anak-anak mandi, berenang-berenang ya. Jadi di sini semua jadi satu. Namanya juga tempat umum ya guys ya, di sawah yang katanya mau diprioritaskan sebagai tempat wisata. Tapi entahlah, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja ini jadi tempat wisata yang bagus. Ini banyak pengunjung gitu ya kan. Ngomong-ngomong, ada yang tahu ini di mana? Ini nama sawahnya Rapak Berang, itu dalam bahasa Dayak ya. Rapak itu artinya lumpur sawah. Berang. Nah, ini namanya Rapak Berang, sawah Berang, bertempat di Kampung Gemuhan Asa atau Boho, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jadi di simpangannya itu ada pelang nama jalannya, namanya Jalan Berang. Berang itu nah rumput-rumput yang biasanya buat tikar. Nah itu namanya berang, karena banyak banget itu. Yang kecil-kecil panjang itu biasanya kalau orang tua dulu itu dijadikan tikar ya, untuk jemur padi, untuk duduk-duduk bisa. Nah itu banyak, dan itu bunganya kecil-kecil dan itu lengket ya kalau di kain. Ini cuacanya memang ya rada-rada gimana gitu, sedikit panas. Tapi ya maklum lah, juga di sawah. Ini ada yang udah dapet ya, jadi ini orang entah dari mana, dari kampung tetangga dia dapet. Nah itu banyak dapatannya tuh, karena dia lebih dulu ini. Nah ya strike lagi, kita lihat hasilnya ya.
Saya tidak kenal dengan orang ini, saya tidak tahu namanya, jadi nggak sempat kenalan. Kita sebut aja namanya itu gabus. Jadi ya dia udah dapat kocolan. Ya lumayan sih ukurannya, kalau buat konsumsi ya sudah bisa ini. Nah, di sini kami ngobrol itu hasilnya dia ya. Ini namanya ikan gabus, kalau dalam bahasa Dayak Tunjung itu engkok. Kalau ketikannya itu hurufnya E N G K O O K N G, engkok. Itu ikan gabus haruan. Kalau orang Kalimantan ngomongnya haruan, bukan gabus. Haruan. Kalau orang Dayak Tunjung itu bilang ikan engkok. Kalau ikan itu dalam bahasa Dayak Tunjung itu metu. Ya. Ini kebetulan yang tempat yang saya lempar ini belum dikelola oleh pemilik tanahnya ya, jadi masih rumput-rumput liar, masih pohon-pohon kecil. Jadi di situ tempatnya ikan-ikan itu kumpul. Saya ini lempar-lempar berkali-kali juga belum strike. Tapi nonton aja sampai habis ya guys ya. Nanti ada kejutan di akhir-akhir nanti. Mudah-mudahan ya bisa terhibur ya dengan suara saya, dengan video saya, dengan vlog saya ini. Dan di sini juga banyak sekali masyarakat lokal yang mencari ikan-ikan kecil sejenis kayak ikan teri gitu. Cara menangkapnya mereka pakai botol aku, botol air mineral, hampir nyebutin merek deh. Botol air mineral itu dipotong, dilobangin, terus ditutupnya itu dimasukkan. Ya saya bingung juga menjelaskannya bagaimana. Nah jadi mereka ngumpulin itu biasanya banyak banget dapatnya ya. Nanti untuk digoreng dicampur sama tepung tuh enak banget. Di sini saya pakai piranti murah meriah ya, produknya Kenji. Tapi ya lumayan kuat lah, karena udah beberapa kali juga dapat babon pakai ini ya tahan aja, tergantung si pemakainya sih. Itu joran yang 60.000 juga, yang 50.000 juga tahan aja sebenarnya, tergantung pemakainya. Itu karena kalau mancing itu kan ada trik dan tekniknya. Nggak asal-asal narik, nggak asal maksa ya kan. Ini sawah padi-padinya itu belum tinggi gitu, jadi sudah sebagian ada yang masih muncul pucuk-pucuk padinya, daun padinya, sebagian juga yang udah terendam. Kasihan ya petani, karena belum sempat menikmati hasil udah kena banjir. Karena kalau sudah seperti ini itu biasanya tanaman padi ini akan mati, karena nanti akan, kalau air sudah surut, daunnya itu akan terkena lumpur sisa banjir. Otomatis dia tidak bisa tegak berdiri ke atas dan dia akan mati seperti itu. Nah itu juga sudah datanglah beberapa orang pagi-pagi ini, belum ada sambaran sama sekali, tapi yang mudah-mudahan kalian bersabar menontonnya, karena di akhir-akhir nanti ada beberapa strike, surprise strike ya, untuk nambah hiburannya ya. Tuh mungkin kalau ada yang mau nyumbangin senar PE atau soprok, saya akan terima dengan senang hati. Mungkin ada teman-teman yang lagi putus cinta, ya kalem aja lah, santai aja lah. Udah putus cinta tapi nggak suka mancing, mau jadi apa hidupnya?
Mancing ini sebenarnya bukan menguji kesabaran. Mancing itu hanya sekedar refreshing hobi di saat senggang ya. Nah, jadi jangan dibilang mancing itu menguji kesabaran. Ini olahraga, kalau casting kita olahraga lempar tarik ulur, lempar tarik. Apalagi kalau dapatnya gede kan, karena pakai tenaga. Beda sama mancing di kolam mah diturunkan aja langsung, ditunggu sebentar udah ditarik. Jadi kolam ini kan di tempat di alam liar, kita nggak tahu di mana posisi ikan yang ada, jadi feeling aja mainnya. Tapi kalau mancing gabus atau toman itu kita bisa dengar suara sambarannya di dalam hutan. Kalau misalnya lagi nyambar ikan-ikan kecil itu kan biasanya kedengaran. Nah, kita lempar aja ke arah suara yang kita dengar itu, udah pasti disambar. Seperti itu trik yang saya gunakan biasanya. Tapi ini mumpung saya nggak dengar suaranya, ya udah lempar aja kemana hati suka tuh. Dan jembatan ini katanya sih akan ditambah lagi, jadi sepeda motor langsung naik ke atas jembatan ini ya, jadi kita nggak capek jalan kaki tuh. Sebenarnya tempat ini sangat bagus untuk spot-spot foto untuk Instagram ya guys ya. Jembatan ini dibangun dengan dana desa ya. Ya namanya juga mancing, jadi harus sabar. Nah ini saya strike ya guys ya, strike pertama saya di hari ini, dan ukurannya lumayan sudah layak konsumsi ukurannya. Nah, menurut buku yang saya baca, bukan buku sih, saya baca di Google, kandungannya si ikan gabus ini sangat bagus untuk penyembuhan pasca operasi ya. Jadi orang-orang habis operasi bagus nih makan ikan gabus karena cepat penyembuhan lukanya. Itu saya nggak tahu itu nama zatnya apa, yang jelas dia cepat menyembuhkan luka. Ini kebetulan saya nggak bawa tempat, jadi udah masukkan di jok sepeda motor saja gitu kan. Harusnya bawa tempat karena nggak nyangka dapet gitu. Dan ada beberapa orang juga ini, orang lokal di kampung ini gitu. Ini saya coba nyari-nyari tali tapi nggak ketemu, biasanya ada tali. Ya udahlah, akhirnya saya masukkan ke jok motor saja daripada ribet ya kan. Ikannya ini sudah lemes jadi nggak melawan lagi ya, tapi dia masih hidup. Kebetulan sampai hari ini dari video ini dibuat, ikannya masih hidup dan saya beri nama Johnny. Mohon maaf nih teman-teman kalau ada yang namanya Johnny sama dengan nama ikan saya. Ini saya kasih nama Johnny. Ya udah, bluk 1 masuk jok motor. Puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya dapat juga.
udah dilempar berkali-kali juga nggak dapat juga. Ya udah, ini kebetulan ada temen ngeliatin saya mancing ya, karena dia nggak terlalu suka mancing, dia cuma senang nonton aja. Ya udah, anggap aja lagi main film terus ditonton gitu kan. Emang susah kalau jadi artis. Nah, ini nampaknya saya pengen pulang, tapi ini ada om saya juga belajar mancing, katanya belajar casting. Katanya nggak bisa ngelempar jauh dan ngajak tukaran umpan, padahal berat umpannya kurang lebih sama gitu loh. Kita sama-sama pakai soprok. Ya udah, oke lah kalau dibawa tukaran nggak masalah. Terus dia pakai snapnya gede banget, terus PE nya juga gede banget, joronnya panjangnya cuma 160, terus reelnya gede banget ya, ukuran 4000, dan senarnya tidak penuh, makanya dilemparnya nggak bisa jauh. Untuk malum lah, orang baru belajar kan. Nah, di situ saya kasih tahu trik-triknya, rumusnya bagaimana supaya lemparan jauh menggunakan spinning. Ya, ntar kalau pakai BC juga malah repot, ntar malah kusut-kusut kalau baru belajar. Jadi pakai spinning aja. Kita udah tukaran umpan dan saya pakai umpan yang dia pakai tadi, dan di sini saya coba lagi lempar di sini karena tempatnya bagus juga ya. Ya lempar aja gitu, lempar malah nyangkut ke atas pohon-pohon kecil itu tuh, karena memang banyak pohon kecil karena belum ditebasi oleh pemilik tanahnya. Saya lempar aja terus ya, intinya kalau casting itu semakin banyak lemparan semakin besar peluang untuk mendapatkan sambaran, kurang lebih seperti itulah. Karena kita malas melempar juga nggak ada nyambar ya kan. Nah, saya coba lempar lagi ke daerah hutan itu, mudah-mudahan tidak sangkut dan lolos. Di sini saya terus coba cari di mana letaknya si ikan itu berada. Jadi karena videonya udah dipotong-potong dan ini sudah sore ya, dan saya terus mancing dari pagi, udah pulang, terus sore saya sambung lagi, dan ini strike lagi yang kedua ya, dan ikannya nyangkut di sana, hampir aja lepas, tapi kebetulan kailnya itu menancap sempurna, jadi tidak lepas ikannya. Saya dapat, karena hampir juga lepas, saya hampir turun, tapi saya pikir daripada basah mending saya tarik aja. Dan inilah seninya saat sangkut. Nah, itu ada kakak sepupu saya yang juga senang melihat orang mancing tapi tidak hobi memancing. Nah, cukup alot ya untuk melepaskan ikan ini dari sangkutan, dan untungnya ikan ini berhasil didapat, dan ukurannya hampir sama dengan ukuran yang pertama tadi. Ya, daripada inilah saya merokok dulu. Mohon maaf bagi teman-teman yang tidak merokok. Saya cukup sabar ya, akhirnya belum lepas juga gitu. Tapi kalau nggak salah ikannya lepas, saya lupa ingat sih. Ya udah, tarik aja, dan ternyata dapat, dan ikannya terselamatkan. Ini ikan gabus, memang kalau udah kena nancap sempurna itu tidak akan lepas dari umpannya, karena 2 double hook ya,
Double hook itu menancap semua di mulut si gabus. Kalau untuk mancing hampalakan triple hook ini juga sudah cocok untuk konsumsi ya ukurannya. Nah ini umpan yang tadi yang kita tukaran, jadi saya pakai umpan yang dipakai oleh om saya. Ya lumayan lah, sudah 2 dapat ya kan, daripada nggak dapat sama sekali kan. Ini membayar keinginan menarik ikan. Nah ini saya jeda sebentar biar tahu kalau ikan haruan itu bentuknya seperti itu ya. Kalau snakehead awak langsung ngangkat tentek meti demi gabus nih guys. Buka mejonya jauh kayak ini loh. Itu baru sampai kendor tali kayak. Pojok rasa ikan nyut. Hmm. Nah, akhirnya. Kena di. Dia makan belut.